wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Arsita Dewanti dengan NIM 858200424, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tema yang akan saya presentasikan yaitu berjudul tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan fokus yang saya ambil yaitu kepada proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Teman-teman semuanya, pernahkah kita berpikir bagaimana sebenarnya Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia? Apakah ia muncul begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Pancasila lahir melalui proses yang panjang yang penuh akan diskusi, perbedaan pendapat, bahkan kompromi demi persatuan bangsa. Semua bermula pada sidang BPUPKI pada tahun 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Di dalamnya ada beberapa tokoh penting yaitu seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mereka menyampaikan gagasan mereka masing-masing dan mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang dasar negara. Namun, semuanya bertujuan yang sama, yaitu untuk membangun Indonesia yang kuat dan bersatu. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan tentang konsep Pancasila. Ia mengusulkan 5 prinsip utama yang menjadi dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Namun, perjalanannya belum selesai. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dalam dokumen ini terdapat rumusan awal Pancasila, termasuk sila pertama yang sempat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Kemudian, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini dilakukan perubahan sila pertama demi menjaga persatuan bangsa sehingga lahirlah rumusan Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Dalam rangkaian ini, kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila yang nyata dalam tindakan para pendiri bangsa. Yang pertama, nilai musyawarah dan mufakat. Para tokoh tidak memaksakan kehendak, melainkan mereka berdiskusi hingga mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, nilai persatuan. Meskipun mereka memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda, mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga, nilai toleransi. Pada perubahan Piagam Jakarta menunjukkan sikap saling menghormati demi menjaga keutuhan Indonesia. Lalu, apa makna semua ini bagi kita sebagai generasi muda? Di era sekarang, kita sering menghadapi perbedaan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam media sosial. Perbedaan pendapat sering kali memicu konflik bahkan perpecahan. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa perbedaan seharusnya tidak memecah belah, tetapi justru menjadi kekuatan untuk menemukan solusi terbaik. Kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melakukan hal sederhana. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi. Dan yang ketiga, kita mengutamakan kepentingan bersama. Pancasila bukan hanya warisan sejarah semata, tetapi juga pedoman hidup yang tetap relevan hingga saat ini.
Jika para pendiri bangsa mampu bersatu di tengah perbedaan besar, maka kita pun seharusnya bisa melakukan hal yang sama di masa kini. Mari kita jadikan Pancasila untuk inspirasi membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.